Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli صل على ala Muhammad. محمد وآل محمد. Allahumma salli ala اللهم Muhammad. صل على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala اللهم Muhammad صل على محمد وآل محمد. wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat karena Allah jualah yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam hidayah, inayah, dan taufik sehingga kita semuanya bisa bersua, berjumpa dengan niat sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah, qurbatan ilallah, melalui kitab sucinya yang mulia ini. Pertemuan kita pada malam hari ini masih kita teruskan surat Haji, surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya pada malam hari ini adalah 41 sampai 45. 41 sampai 45. Seraya kita mendoakan Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, semoga lebih cepat diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin, amin, amin. Ya. Selama ini beliau selalu membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga sekali mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Dan bagi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca kitab sucinya atau Al-Qurannya sendiri, dipersilakan membuka surat Haji, surat Al-Hajj, ayatnya 41 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح. فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. فقد كذبت قبلهم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم وقوم إبراهيم وقوم لوط.
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ثم أخذتهم كيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kitab suci Al-Quran ini memberikan kepada kita terang jiwa, pencerahan rohani, sehingga dengan selalu membaca Al-Quran, Allah SWT membuka pintu-pintu hati kita. Karena kita terus terang tidak kuasa untuk membuka pintu hati kita sendiri. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah jualah yang punya kuasa atas segala-galanya. Ingat doa kita, kata-kata ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati. Jadi hanya Allah lah yang bisa membuka pintu-pintu hati kita dengan datang mengemis di hadapan pintunya dengan membaca kitab sucinya. Dan kita juga bersyukur, kita dengarkan tadi Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh membaca Al-Quran sepertinya sudah normal ya, sudah bagus. Kita doakan semoga kesehatan beliau terus-menerus akan terjaga, dan nanti di masa-masa mendatang akan bersama dengan kita di majelis kita ini. Kita teruskan surat haji kita, surat yang ke-22. Surat haji atau surat Al-Hajj. Al-Hajj artinya haji, kalau kita haji. Surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Ingat, Al-Quran cuma 2 jenis, yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah, yang turun di Mekah disebut dengan Makkiyah. Kita yang mengikuti tadabbur kita ini sudah akrab dengan 2 istilah ini. Surat Haji terdiri dari 78 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 45. Berarti sudah lewat dari pertengahan. Seperti biasa, mari kita mulai dengan mundur 1 ayat. Kita menyimak dulu ayat 40 yang terakhir kita baca pada hari Rabu yang lalu. Di ayat 40 ini Allah SWT berbicara bahwa orang yang diperangi itu diizinkan untuk melawan. Jadi diizinkan berperang orang yang diperangi,
Karena pada dasarnya orang yang diperangi hakikatnya terzalimi. Kata diperangi itu kan berarti diserang tanpa alasan, berarti dizalimi. Contohnya misalnya diusir paksa, pengusiran tanpa hak. Jadi tidak boleh kita mengusir. Jadi kalau kita mengusir orang tanpa hak, berarti sama dengan kita juga memberikan hak kepada orang lain atau bahkan kepada Allah untuk membuat kita diperangi. Ingat, kalau kita diperangi karena perintah Allah, berarti hakikatnya Allah memerangi kita. Jadi tidak boleh kita melakukan kekerasan, apalagi pengusiran kepada siapapun juga. Yang kedua, walaupun diizinkan melakukan peperangan, tetapi tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Karena memang secara akal yang namanya gedung-gedung tidak ada yang salah. Tidak ada bangunan yang salah. Tidak ada bangunan atau rumah yang rusak. Jadi dalam Islam kita itu beda dengan sebagian besar ideologi dunia. Kalau mereka berperang, mensahkan atau membolehkan untuk menyerang bangunan-bangunan, termasuk bahkan warga sipil. Nah, dalam Islam kita itu tidak boleh. Tidak boleh menghancurkan rumahnya masyarakat, tidak boleh membunuh warga masyarakat biasa atau sipil. Apa sebabnya? Karena mereka tidak bersalah. Makanya di sini dikatakan, walaupun terjadi peperangan, ya tidak boleh menghancurkan sawame, biara-biara. Tidak boleh menghancurkan biaun, yaitu gereja-gereja. Tidak boleh menghancurkan salawat. Salawat yang dimaksud di sini oleh para ahli tafsir adalah sinagog-sinagog, tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Kemudian apalagi yang namanya masjid. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan kalau pergi ke Iran, itu semuanya utuh. Jadi image-nya orang atau bayangannya orang itu, Iran itu negara Islam yang sangat konservatif. Negara Islam yang sangat ketat. Tapi di sana kita tidak menemukan adanya pengrusakan terhadap ibadah, tempat-tempat ibadah. Kalau kita ke Iran, yang namanya biara tetap masih ada, terutama gereja-gereja gereja-gereja lama tua itu terpelihara dengan baik, dengan lukisan-lukisannya. Gereja-gereja orang-orang Azeri namanya juga begitu. Kemudian juga biara juga masih ada. Tempat ibadah orang Yahudi juga ada di sana, yaitu sinagog. Bahkan kalau kita ke sana, tempat ibadahnya kaum Zoroaster yang disebut dengan Majusi dalam Al-Quran itu masih ada di sana. Tempat-tempat ibadah penyembah api atau perapian masih ada di sana. Jadi bisa kita kunjungi sebenarnya karena tidak ada yang dirusak. Itulah sebabnya juga kita lihat Iran berperang dengan Amerika, bahkan menyerang langsung ke Israel, tapi tidak pernah menyerang tempat sipil. Selalu yang diserang itu adalah senjata-senjata mereka, tentara mereka. Jadi tidak pernah menyerang tempat-tempat warga negara biasa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, jadi Iran menunjukkan walaupun mereka seperti Amerika menyerang juga tempat-tempat sipil di Iran, jembatan dan sebagainya. Tapi Iran tidak pernah melakukan hal yang sama, karena itu dilarang keras di dalam agama kita. Ya, jadi berperang hanya untuk membela diri dan menghentikan peperangan. Dan kalau berperang itu dilakukan dengan benar, maka Allah menjanjikan pertolongan di sini. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim. Siapakah yang boleh membela diri atau berperang itu diizinkan berperang? Karena ayat 39 ini adalah uzina, diizinkan untuk berperang. Yang diizinkan berperang adalah orang-orang yang ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, diusir dari negeri mereka tanpa alasan yang benar. Dan ini sekarang terjadi pada bangsa Palestina, saudara-saudara kita Palestina, apapun agamanya. Ingat, Palestina yang asli itu sebelum Israel datang ke sana, itu ada 3 agama di sana, duduk berdampingan, hidup berdampingan. Ada Muslim, kemudian ada Kristen, dan ada Yahudi di sana. Menurut data, orang Yahudi yang tinggal di Palestina, maksudnya Yahudi asli di sana, bukan pendatang dari Eropa. Jadi sebelum Israel berdiri, itu di sana ada 7% orang Yahudi. Dan hidup beribu tahun dengan orang Islam, tidak ada masalah. Jadi mereka berdampingan, tempat ibadahnya juga dibolehkan. Ingat, tembok ratapan itu dari dulu selalu ada, tidak ada yang dirusak. Jadi mereka hidup berdampingan selama 1000 tahun lebih, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nah, tetapi kemudian datanglah
orang-orang yang datang dari Eropa. Gelombang ini didatangkan oleh negara-negara Eropa, terutama Inggris pada saat itu, kemudian mendirikan negara di atas negara bangsa Palestina. Dan ingat, kita ulangi, namanya bangsa Palestina bukan hanya yang Islam, tapi juga Kristen dan Yahudi. Nah, mereka diusir dari negeri mereka, yaitu Palestina, tanpa alasan yang jelas. Alasannya bangsa Yahudi misalnya digenosida di Jerman, mengalami Holocaust. Tetapi kalau orang Yahudi di Jerman mengalami Holocaust, yang melakukannya adalah bangsa Jerman, dalam hal ini Hitler, kenapa mesti harus bangsa Palestina yang menanggung deritanya? Apa salahnya bangsa Palestina? Yang mengholocaust orang Yahudi di Jerman adalah bukan orang Palestina. Dan tempat Jerman dan Palestina jauh sekali. Benuanya berbeda, satu di Eropa, satu di Asia. Jadi tidak masuk akal. Dengan demikian, bangsa Palestina benar-benar diusir tanpa alasan yang benar. Illa ayyakulu, kecuali berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, walaula daf'ullahin nasa, seandainya Allah tidak membela manusia dalam pengertian menciptakan, membuatkan aturan-aturan, maka dalam peperangan itu sebagian manusia kalau memerang yang lain akan menghancurkan juga sawami, biara-biara, wabiaun, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan juga masjid-masjid. Padahal di tempat-tempat ini yudhkaru fiha smullahi katsiran, disebutkan nama Allah banyak-banyak. Artinya karena Allah lah yang menyebabkan sehingga itu terjaga. Jadi artinya Allah lah yang menjaga tempat-tempat ibadah ini. Walaupun menurut Allah agama Nasrani itu sudah tidak benar persis seperti pada zaman Nabi Isa, hal yang sama pada agama Yahudi, tetapi ketidakbenaran agama mereka tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan tempat ibadah mereka. Ulangi lagi, ketidakbenaran agama mereka, atau bahasa kasarnya kesesatan agama mereka, tidak boleh menjadi pembenar bagi kita untuk menghancurkan tempat ibadah mereka. Karena seperti tadi, tempat-tempat ibadah itu, gedung-gedung itu, binaan-binaan itu, bangunan-bangunan itu tidak ada yang salah. Nggak pernah ada bangunan yang salah. Bangunan itu hanya digunakan. Wala yansurannallahu man yansuruh, dan Allah mengatakan Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Ingat di sini kata-kata lam taukid. Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, karena apa? Allah itu adalah maha kuat lagi maha perkasa. Sekarang ayat baru. Ayat barunya adalah 5 ayat, yaitu ayat 41 sampai 45. Nah, di sini secara garis besar dibagi dua. Ayat 41 berbicara tentang negara yang baik. Ingat, negara yang baik, negara yang benar, ataukah pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Yang kedua berbicara tentang bangsa-bangsa, kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Nah, ini dosa-dosanya atau alasan-alasannya. Supaya apa? Supaya negara yang kita buat sekarang jangan sampai mengalami seperti yang terdahulu. Jadi ini adalah 42 sampai 45 nanti ayatnya, itu berbicara tentang kaum-kaum yang telah dibinasakan. Nah, di sana ada 7 kaum, ada kaum Nuh, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Ibrahim, kaum Lut, kaum Madian, dan sebagainya. Nah, sedangkan nanti pilar-pilar negara yang baik di situ adalah penduduknya, warganya menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian melakukan amar ma'ruf, kemudian mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian di sini ada peringatan dari Rasulullah yang terkait dengan ini, yaitu tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka kata Nabi, silakan mempersiapkan tempatnya di neraka. Yang kedua, hadis yang kedua adalah mengajarkan kita tentang adab mengunjungi tempat yang pernah diazab. Jadi kalau kita melewati tempat-tempat yang pernah diazab, atau kita mengunjungi tempat-tempat yang punya nilai sejarah, maka kita memperlakukan sesuai dengan keadaannya. Kalau tempat itu diazab, harusnya kita melewatinya dengan bersedih, menangis. Ayatnya adalah 41 berbicara tadi yang pertama, yaitu 4 pilar kepemimpinan atau 4 pilar negara yang baik. Yang tadi adalah aqamus shalah, atau zakah, kemudian amaru bil ma'ruf,
wa nahau anil munkar. Jadi 4 ini, ya. 4 ini harus merupakan. Dan kalau 4-empatnya dilakukan, maka Allah memberikan akibat yang baik. Karena akibat yang baik ataukah akhir dari semuanya adalah milik Allah. Nah, jadi siapa saja kalau melakukan ini, siapa saja yang Allah berikan tempat di muka bumi dan melakukan 4 ini, maka negara itu akan menjadi baik. Coba kita lihat ayatnya. Alladzina immakkannahum fil ardi. Yaitu orang-orang yang apabila makkannahum, kami memberikan tempat di muka bumi. Makkanna itu dari kata makan, tempat. Kami berikan tempat di muka bumi, kami teguhkan tempatnya di muka bumi. Mereka bikin negara, negaranya kemudian diatur dengan baik. Makkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Kata-kata aqamus shalah bisa kita artikan ini adalah faktor membangun, membina individu, orang per orang. Jadi setiap individu harus memperbaiki dirinya, cara manusia memperbaiki dirinya dengan memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Karena salat itu adalah lidzikri. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Yang kedua, atau zakat. Atau zakat itu secara bahasa mengeluarkan zakat, tapi secara umum kita artikan dengan memperbaiki ekonomi, yaitu distribusi kekayaan negara yang baik. Jadi ingat, inti ekonomi sebetulnya bukan pada konsumsi, tapi pada distribusi. Jadi kita ulangi, inti ekonomi bukan pada konsumsi, bukan juga pada produksi, tetapi pada distribusi. Nah, distribusi itu adalah atau zakat, membagi zakat. Karena dengan mengeluarkan zakat bagi yang mampu, maka yang tidak mampu bisa mempertahankan hidupnya, bisa survive, bisa juga memulai usaha baru untuk bisa lebih baik. Wa amaru bil ma'ruf, baru kemudian memerintahkan kepada al-ma'ruf. Apa artinya memerintah kepada al-ma'ruf? Mendorong, memotivasi semua orang untuk melakukan kebaikan, memfasilitasi semua orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebajikan. Dan sarana paling pentingnya adalah pendidikan, edukasi. Jadi memperbaiki pendidikan, memperbaiki sekolah, memperbaiki gajinya para guru dan sebagainya, itu adalah mutlak. Jadi tidak ada negara yang baik kecuali memperbaiki sekolahnya, pendidikannya. Negara manapun tidak mengenal Islam. Yang bukan Islam pun kalau memperbaiki sekolahnya, pendidikannya, akan menjadi negara yang baik. Wa nahau anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Jadi kalau ini kita artikan konstruktif, kalau ini adalah preventif. Mencegah orang dari perbuatan yang buruk. Apa bingkai utamanya? Apa mainframe-nya di sini? Kalau di sini tadi mainframe-nya adalah edukasi, pendidikan. Kalau di sini adalah mainframe-nya adalah hukum, law. Harus ada namanya law enforcement. Kalau tidak ada law enforcement, ya tidak bisa terjadi nahau anil munkar. Walillahi akibatul umur, dan Allah katakan ini adalah usaha kita, tetapi yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah. Kita artikan ini hasil akhir. Akibat itu akibat. Jadi bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, akibat itu dari bahasa Al-Quran. Akibah. Walillahi akibatul umur. Dan kepunyaan Allah lah akibatul umur. Akibat, kesudahan daripada setiap urusan. Jadi artinya apa? Kitalah yang berusaha mencari sebabnya, mengusahakan sebabnya, tetapi yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah juga. Kita lihat ayat yang mirip dengan ini, atau yang mendukung ayat ini. Ini kita lihat surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat 96. Allah berfirman, jadi kebalikannya tadi. Kalau tadi kan ketika diberikan tempat di muka bumi, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, ada juga walaqad makkannahum, ada juga orang yang kami berikan tempat, teguhkan kedudukannya di muka bumi. Fima immakkannakum fihi. Kedudukan mana, kekuatan mana yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Ya, belum pernah kalian berkenaan dengan itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Waja'alna lahum sam'a, tetapi kami jadikan pendengaran mereka. Wa absarahum, penglihatan mereka. Wa faidatan, akal pikiran mereka, hati mereka.
Mereka maksudnya di situ tidak menggunakan dengan baik pendengaran, penglihatan, dan hati mereka, sehingga apa yang terjadi kemudian? Fama agna anhum sam'uhum, sehingga pendengaran mereka, juga penglihatan mereka, juga akal pikiran mereka tidak cukup membantu mereka, tidak bermanfaat bagi mereka, tidak digunakan dengan baik untuk belajar. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in iz kanu yajhaduna bi ayatillah. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran mereka tidak bermanfaat? Karena ego mereka, keras hati mereka, sehingga kanu yajhaduna bi ayatillah, mereka mengingkari, menentang, melawan ayat-ayat Allah. Kata menentang, melawan ayat Allah di sini baik ayat Al-Qur'an yang tertulis ataupun yang berbicara. Wa hakabihim ma kanu biyastahzun, sehingga apa yang terjadi? Mereka dalam hatinya memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, sehingga hakabihim, terkena dampak daripada perbuatan ini. Haka itu meliputi, ya, akibat daripada mereka memperolok-olokkan, mencemooh ayat-ayat Allah, sehingga azab Allah meliputi mereka, sehingga bangsa dan negara mereka runtuh. Padahal mereka juga sudah makanahum, kami telah memberikan tempat, kata Allah, di dekat mereka, di tempat mereka. Jadi ada dua bangsa yang makanahum, yang telah Allah berikan kepada mereka kedudukan di muka bumi. Yang pertama adalah yang tadi mensyukuri di surat Haji, yang di sini surat Al-Kahf tidak mensyukuri. Ketika tidak mensyukuri, maka sebuah bangsa, sebuah negara bisa berubah menjadi runtuh dan hancur. Tapi sebuah negara yang biasa-biasa saja, kalau mereka mensyukurinya, maka bisa berubah menjadi sangat kuat. Lihatlah apa yang terjadi Iran dan Amerika sekarang ini. Iran negaranya kecil dibanding dengan Amerika. Iran teknologinya masih jauh tertinggal dari sisi teknologi dibanding dengan Amerika. Dari segi kuantitas, teknologi militernya atau ke alat-alat persenjataannya Iran masih jauh lebih di bawah daripada Amerika. Iran tidak punya pesawat F-35, tidak punya pesawat F-22. Iran tidak punya Tomahawk dan sebagainya. Tetapi kita saksikan sekarang ini, semakin lama perang berlangsung, semakin kita saksikan bagaimana Amerika Serikat seperti dibuat oleh Allah untuk menjadi tontonan kelemahan dan kebodohan. Dalam 2-3 hari terakhir ini, atau dalam 1 minggu terakhir ini, kita menyaksikan dua hal. Yang pertama, Donald Trump ketakutan, sehingga kemudian dia diselundupkan dari pesawat kepresidenan menggunakan kereta ataukah menggunakan kotak, menggunakan kontainer kontainer makanan, kontainer catering. Jadi kontainer cateringnya dipakai untuk menyembunyikan Donald Trump keluar dari pesawat Air Force One dan pindah kepada pesawat militer. Ini kan memprihatinkan. Lebih memprihatinkannya lagi adalah tanpa diberitahukan kepada seluruh wartawan dan pengawal-pengawalnya, menteri-menterinya yang ada di pesawat Air Force One. Jadi ada 200 orang yang berada di dalam pesawat Air Force One yang terbang menganggap di sana ada Donald Trump, padahal tidak ada. Alasannya kenapa? Katanya ada ancaman bahwa pesawat Air Force One akan ditembak. Artinya kalau memang benar, berarti mereka menyelamatkan kepala negaranya dan membiarkan para wartawan yang orang sipil ini dan juga menteri-menterinya, pengawal-pengawalnya mati. Presiden diselamatkan. Ini berbeda dengan Iran. Kalau Iran pemimpinnya baik Imam Khomeini ataupun Ali Khamenei kemarin berkali-kali disuruh masuk bunker, dia katakan tidak mungkin saya masuk bunker sementara rakyat ada di luar. Boleh saya dimasukkan ke dalam bunker, tapi seluruh rakyat Iran yang 90 juta harus masuk bunker juga. Coba kita lihat. Jadi mereka bersama dengan rakyatnya. Beda dengan pemimpin Amerika, ketakutan, diselundupkan melalui kontainer makanan. Kejadian kedua yang kita dengarkan sekarang adalah keributan atau perkelahian di dalam pesawat yang sangat canggih, kapal yang sangat canggih yang disebut dengan kapal induk.
kapal pengangkut pesawat-pesawat tempur. Dalam hal ini Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kemudian kita dengarkan bagaimana komandannya mereka, Senkom, masuk ke sana, lalu kemudian diteriaki, dilempari, akhirnya terjadilah perkelahian antara awak kapal dengan pengawalnya Senkom. Lalu kemudian terjadi pembunuhan 7 orang. Dan sebagian prajurit ada yang ingin melompat dari kapal untuk melepaskan diri dari suasana yang sangat stres. Makanan di sana tidak mencukupi, semuanya serba rusak. Dapat kita bayangkan ini. Ini kan mempertontonkan bagaimana Amerika. Jadi bagaimanapun disembunyikannya kekurangan Amerika, ada saja caranya itu memperlihatkan, lihatlah. Orang-orang yang melawan kebenaran, walaupun mereka kelihatannya besar, membanggakan dirinya, sebetulnya mereka lemah. Mereka sebetulnya adalah tidak lebih daripada sarang laba-laba, kata Allah. Nah, jadi inilah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka seperti itu karena tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka untuk menyimak ayat-ayat Allah SWT. Bahkan sebaliknya, mereka menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka, akal pikiran mereka, untuk mengingkari, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Ayat 42 adalah berbicara tentang tadi beberapa kaum. Di ayat 42 ini berbicara tentang kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, 3 kaum. Nanti dari 4 ayat ada 7 kaum yang dibicarakan. Di sini berbicara tentang kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Bagaimana mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah sehingga kemudian dibinasakan. Kaum Nuh dibinasakan dengan air bah. Kaum Ad juga dibinasakan. Kemudian dengan suara yang menggelegar. Kaum Samud juga dibinasakan. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Peninggalannya sekarang ada di Madain Saleh. Madain Saleh. Kemudian di sini kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Mereka ada peninggalannya di Petra sana. Nah, jadi semuanya ada bekas-bekasnya, terutama yang 2 ini masih tersisa sampai sekarang, bahwa mereka yang pernah ada lalu kemudian dibinasakan. Wa yukadzibuka, ini adalah semacam penghiburan kepada Rasulullah dan juga tentu kepada kebenaran sekarang hari ini, yaitu wa in yukadzibuka, dan apabila mereka mendustakan engkau Muhammad. Jadi kaknya di sini adalah Nabi Muhammad kita pada saat itu. Jadi kalau mereka mendustakan engkau Muhammad, faqad, maka sungguh kadzabat qablahum, sungguh kaum-kaum ini sebelum kamu, ya sebelum mereka, maksudnya sebelum Islam datang, kalau mereka mendustakan kamu, faqad kadzabat qablahum, sebelum Islam datang juga ada kaum-kaum juga yang telah mendustakan nabinya, yaitu kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud mendustakan Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kemudian kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Jadi ini adalah kaumnya Nabi Nuh disebut dengan kaum Nabi Nuh saja. Kemudian ini kaumnya Nabi Saleh disebut dengan kaum Ad. Ini adalah, ini kaumnya Nabi Hud, ini adalah kaumnya Nabi Saleh disebut dengan kaum Samud. Jadi mereka mendustakan nabinya. Ini mendustakan Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Kaum Ad mendustakan Nabi Hud, kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Ingat jemaah sekalian, kaumnya Nabi Saleh atau ke kaum Samud bahkan hanya menyembelih onta. Jadi Nabi Saleh mendatangkan kepada mereka seekor onta betina yang kemudian onta itu disandarkan kepada Allah, namanya Naqatullah, ontanya Allah. Nabi Saleh mengatakan ini ada ontanya Allah, jangan pernah menyembelihnya, mengganggunya. Biarkanlah hidup di muka bumi ini, bumi Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kemudian membunuh onta itu dan memakannya. Padahal Nabi Saleh mengatakan jangan ganggu onta itu, jangan bunuh. Tapi mereka menantang Nabi Saleh dengan membunuh onta itu dan memakannya. Sehingga apa yang terjadi kemudian 3 hari setelah itu, mereka semuanya ditimpa oleh malapetaka yang menyebabkan mereka semuanya mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Di dalam surat Sad juga disampaikan, kadzabat qablahum qaum Nuhin. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad kita datang,
sudah ada kaum-kaum sebelumnya mendustakan nabinya, yaitu kaum Nuh, kaum Nuhain, wa Adun, kaum Ad, kaumnya tadi Nabi Hud, wa Fir'aun, yaitu bagian daripada penentang Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Padahal Fir'aun ini adalah Zul Autad. Fir'aun ini selain dia raja, dia memiliki angkatan bersenjata, tentara yang sangat hebat. Jadi Fir'aun sekarang ini mirip dengan Donald Trump sekarang, yaitu punya angkatan bersenjata, punya tentara yang sangat besar, yang sangat kuat. Ya. Tetapi kemudian dihancurkan oleh Allah SWT dengan ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Ingat, ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Apakah ini akan terulang pada Amerika? Wallahu alam. Tetapi yang jelas sekarang tentara Amerika ada 5.000 orang ada di laut, yaitu di Laut Oman. Di sana bertugas untuk memblokade kapal-kapal yang berlayar ke pelabuhan Iran. Karena tujuannya adalah untuk memblokade Iran. Dengan harapan Iran ini menjadi melemah, hancur secara ekonomi, dan bertekuk lutut. Ya. Nah, Fir'aun juga melakukan itu sebetulnya terhadap Nabi Musa dan kaumnya dengan pengikut Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yaitu agar mereka semuanya mati kelaparan. Mereka semuanya bisa dibunuh dengan gampang. Tetapi Allah membuat rencana sebaliknya, yaitu Fir'aun dengan tentaranya yang besar itulah yang kemudian hancur bergelimpangan di Laut Merah. Jadi ini adalah beberapa kali muncul cerita ini dalam Al-Quran. Untuk apa kira-kira Allah menyampaikan ini berkali-kali? Untuk menunjukkan bahwa dia akan terulang di akhir zaman nantinya dan akan mengalami hal yang sama. Kemudian 43, yaitu tentang kaum Ibrahim dan kaum Lut. Ingat jemaah sekalian, Nabi Ibrahim dan Lut ini sezaman. Walaupun usia Nabi Ibrahim lebih tua daripada Nabi Lut, sezaman dan satu keluarga. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ini adalah sepupu daripada Nabi Lut. Seperti mana Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersepupu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Nabi Muhammad adalah putranya Abdullah bin Abdul Muthalib, kalau Ali bin Abi Thalib adalah putra daripada Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi ini adalah sepupu. Nah, dia mengatakan bahwa Ibrahim dan Lut juga adalah sepupu. Walaupun Ibrahim lebih tua, sebagaimana Nabi Muhammad lebih tua daripada Sayyidina Ali. Jadi ini adalah bersepupu. Ya. Sama-sama berasal dari Babilonia. Dari Ur, negerinya namanya Ur. Ur itu adalah tidak jauh dari Karbala tempatnya sekarang. Nah, itu adalah datang ke Babilonia menyampaikan kebenaran. Tetapi kemudian, jadi kita anggap kaum Babilonia adalah kaumnya Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Lut belum disebut, Nabi Ibrahim saja. Kemudian Nabi Ibrahim diusir setelah dibakar tidak terbakar. Maka keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia bersama dengan Nabi Lut. Sampai di Palestina, sampai di Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menugaskan Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyampaikan dakwah Islam di sana. Karena di tempat itu terjadi kejahatan di mana laki-laki menyukai sesamanya laki-laki. Maka kemudian datanglah Nabi Lut di sana. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kaumnya Nabi Lut, yang disebut dengan kaum Sodom dan Gomora itu, juga mengkhianati dan mengingkarinya. Akhirnya kemudian Allah menghancurkan nanti Babilonia, terutama Namrud, dan Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum Sodom dan Gomora. Jadi dua kaum ini. Jadi katakan, dan begitu juga dengan kaum Ibrahim dan Nabi Lut. Duanya. Di sini adalah, kita anggap ini adalah kaumnya Nabi Ibrahim, ini adalah kaumnya Nabi Lut. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lutin. Begitu juga dengan kaum Ibrahim dan kaum Lut. Jadi sudah ada 5 kaum yang disebutkan dari 2 ayat ini. Yang pertama tadi adalah kaumnya Nabi Nuh. Yang kedua adalah kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Yang ketiga tadi adalah kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Baru sekarang kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Lut. Sudah 5 kaum. Ini jadi disebutkan di ayat lain dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat 9 ayat 70.
Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Apakah belum datang kepada mereka naba itu artinya berita, informasi, kabar. Alladzina, kabar tentang orang-orang min qablihim, sebelum mereka, sebelum Nabi, sebelum Islam, yaitu tentang kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, wa Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, wa kaum Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim, wa ashabi Madian, dan juga penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib di sini nih. Jadi kalau ashabi Madian berarti kaumnya Nabi Syuaib. Wal mutafikat, dan kaum-kaum yang lain yang telah dibinasakan. Jadi artinya selain yang disebutkan di sini, masih ada banyak lagi kaum-kaum yang telah dibinasakan. Atatuhum rusuluhum bil bayinat. Kenapa mereka dibinasakan? Karena datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang nyata, membawa argumen yang masuk akal. Fama kana Allahu liyazlimahum. Kalau mereka dibinasakan, bukan Allah yang menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu adalah mereka anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi mereka dibinasakan tadi disebut dengan al-mu'tafikat. Mereka dibinasakan, dimusnahkan, bukan Allah yang membinasakan mereka. Karena kalau begitu Allah menzalimi mereka. Allah mustahil berbuat zalim. Allah adalah yang maha adil. Jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia, yang terjadi adalah walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang benar adalah mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Ingat, anfusahum yazlimun, menzalimi diri mereka. Kata diri di sini adalah nafs, menzalimi jiwa-jiwa mereka dengan tidak menghadapkan jiwanya kepada sumber jiwa, yaitu Allah SWT. Kita tahu sumber jiwa itu dari Allah ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya ruhku. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya ruhku. Kita lanjut lagi. Ini adalah ayat 44. Nah, kita lihat di sini adalah bagaimana sebuah kaum yang dibinasakan. Yang disebutkan di sini adalah kaumnya Madian, ashabu Madian, kaumnya Nabi Syuaib, kemudian juga nanti Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu sezaman tetapi berbeda waktu. Lebih tua Nabi Syuaib. Kita tahu Nabi Musa berkunjung ke Madian dan menikahi salah satu putri Nabi Syuaib. Nabi Musa pada saat itu masih muda, masih pemuda. Sedangkan Nabi Syuaib sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Sampai anak perempuannya sendiri yang pergi menggembala kambing, mengambil air di padang pasir, yang nanti kemudian dibantu oleh Nabi Musa, karena Nabi Syuaib sudah sangat tua. Jadi sesaman tapi waktunya berbeda, artinya lebih tua Nabi Syuaib. Maka kemudian Nabi Musa nanti menikahi salah satu putri daripada Nabi Syuaib. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa kaum-kaum ini dibinasakan? Nah, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, karena mendustakan kebenaran. Ingat, karena mendustakan kebenaran. Jadi tahap pertama adalah pendustaan kebenaran. Jadi nabinya datang, tapi mereka tolak. Anggaplah ini nabi-nabi datang membawa kitab suci, dan mereka berteriak, menolak, menjadikan ini sebagai olok-olokan saja. Yang kedua, tidak langsung diberikan hukuman, diberikan tenggang waktu atau tenggang waktu. Isma'an. Jadi artinya apa? Diberikan semacam masa waktu untuk berpikir, untuk bertobat, untuk memperbaiki dirinya. Kemudian setelah itu, karena mereka tidak berubah, maka kemudian datanglah azab seperti ini. Jadi ini adalah nabi-nabi datang, tapi nabi-nabi ini didustakan. Tidak Allah langsung binasakan, diberikan waktu untuk berpikir, untuk bertobat, untuk istighfar, tetapi mereka tidak memperbaiki dirinya, akhirnya kemudian tahap ketiga adalah diberikan siksa. Jadi inilah tahapan-tahapan hancurnya sebuah bangsa. Jadi tidak ada bangsa yang hancur begitu saja, pasti ada pemberi peringatan dulu. Pasti Allah mengutus nabi dan rasul dulu. Di beberapa ayat dikatakan bahwa tidak mungkinlah kami mengazab sebuah kaum sebelum kami utus kepada mereka rasul dulu.
Jadi diutuslah kepada mereka Rasul memberikan peringatan, lalu kemudian setelah diberikan peringatan mereka tetap tidak mengambil pelajaran, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian setelah diberi kesempatan cukup lama, azab pun datang sebagai tahap ketiga. Sehingga setelah azab datang, apa kata Allah? Fakaifa kana nakir. Betapa hebatnya siksaanku. Washabu Madian. Begitu juga dengan penduduk Madian atau warga Madian. Wa kudziba Musa. Begitu juga Nabi Musa telah didustakan. Jadi Nabi Syuaib telah didustakan oleh penduduk Madian. Nabi Musa didustakan oleh penduduk Mesir, terutama kaumnya Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Allah melihat ini adalah tidak ada kebaikan. Tetapi Allah memberikan tangguh, memberikan tenggang waktu. Fa'amlaitu lil kafirin. Lalu kemudian kepada para pelaku kejahatan itu, para penolak kebenaran ini, kami atau aku kata Tuhan memberikan tangguh, memberikan kesempatan, memberikan tempo untuk memperbaiki dirinya, agar mereka kembali kepada kebenaran. Tetapi karena mereka tidak kunjung kembali kepada kebenaran, summa akhastuhum, akhirnya kemudian aku menghukum mereka, mengazab mereka. Kata akhastuhum itu aku mengazab mereka. Nah setelah aku mengazab mereka, apa yang terjadi? Fakaifa kana nakir. Coba perhatikan bagaimana beratnya siksaanku ketika datang. Kenapa? Karena sampai memusnahkan bangsa itu. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini sudah banyak bangsa-bangsa yang kemudian hilang. Pernah ada, kemudian sekarang hilang dan bahkan berganti. Pernah ada namanya kejayaan bangsa Sumeria, sekarang sudah tidak ada. Pernah ada kejayaan bangsa Mesir kuno, sekarang sudah tidak ada. Pernah ada kejayaan bangsa Yunani kuno, sekarang sudah tidak ada. Masih ada negara Yunani, tapi kejayaannya sudah tidak ada dan sebagai sebuah peradaban sudah tidak ada. Mesir juga masih ada, tapi sebagai peradaban sudah tidak ada. Jadi peradaban Mesir kuno maksudnya sudah tidak ada. Begitu juga dengan Romawi kuno, sekarang sudah tidak ada. Masih ada nama Roma sekarang, Romawi, tetapi dia hanya negara Roma ya di Italia. Jadi kecil saja, Roma di Italia. Nah, jadi dengan demikian sudah tidak ada lagi semuanya, padahal mereka pernah. Bahkan kita masih mengingat pernah dulu ada peradaban yang sangat besar sebelum Inggris, yaitu Italia. Pernah Italia, baru pergi ke Perancis. Perancis pergi ke Inggris. Lalu kemudian Inggris hilang, hancur, digantikan oleh Amerika. Nah, kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana Amerika sudah mulai terpuruk dan sebentar lagi akan hanya tinggal sebagai catatan pinggir dalam sejarah saja. Karena Allah mengatakan apa? Fakaifa kana nakir. Hebatnya lagi, yang menghancurkan Amerika bukan negara superpower. Yang menghancurkan Amerika bukan negara maju. Bukan negara yang disebut dengan developed country. Bukan negara maju. Tapi Iran masih termasuk negara yang sedang berkembang. Jadi bisa dihancurkan negara. Bukan negara besar. Amerika penduduknya 380 juta. Iran penduduknya cuma 90 juta. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Sekarang kita saksikan bagaimana Amerika akan dikalahkan oleh negara yang kecil, oleh bangsa yang menurut mereka dianggap rendah, dianggap lemah, dianggap tidak berdaya. Yang dalam bahasa Al-Quran dianggap mustada'afin. Jadi kita anggap Iran adalah mustada'afin, sedangkan Amerika adalah mustakbirin. Jadi seperti itulah, mustakbir itu orang negara yang menyombongkan diri, menganggap dirinya besar. Setiap kita mendengarkan pejabat Amerika bicara, Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio dan sebagainya, selalu membangga-banggakan Amerika sebagai bangsa besar. Ya, kami masih yang terkuat, kata Donald Trump. Tentara kami masih utuh, Iran sudah hancur. Seperti begitu selalu kata-katanya. Tetapi faktanya yang kita lihat, realitanya justru sebaliknya. Dan yang mengatakan ini bukan hanya kita, tetapi juga para politisi di dalam negeri Amerika sendiri, para wartawan, para televisi-televisi besar di Amerika pun mengatakan bahwa Amerika sekarang kalah dengan Iran. Maka apa kata Allah? Fakaifa kana nakir. Coba perhatikan bagaimana akhir daripada
kemarahanku ataukah hukumanku kepada mereka tadi yang mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita lihat di sini surat At-Taubah, mirip dengan ini. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaum Nuhin wa 'ad wa Tsamud. Nah, sudah tadi kita ini. Sekarang kita surat Hud ya. Wa ila Madyan, ini tadi Madyan. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kalau di surat Al-Hajj tadi kan tidak disebutkan Nabi Syu'aib. Di sini disebutkan wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada negeri Madian kami utus saudara mereka itu Syu'aib, Nabi Syu'aib. Qala, Nabi Syu'aib berkata, ya qaumi wa qaumku, budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas kalian sembah selain daripada Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Kalau kalian menimbang, menakar, jangan kurangi. Jangan dikorupsi takaran dan timbangan. Takaran itu seperti pakai liter-literan, timbangan pakai kilo, kilogram ya. Jadi wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kurangi takaran dan timbangan. Mengurangi maksudnya secara zalim, secara jahil. Jangan mengurangi takaran timbangan orang, padahal yang disepakati tidak seperti itu. Karena sekecil apapun pengurangannya itu namanya korupsi. Itu namanya korupsi. Jadi kalau ada negara yang paling banyak korupsinya, ketahuilah negara itu tidak akan pernah bisa maju. Dan negara itu semakin lama semakin mundur. Bukan progres, tapi regress. Bukan kemajuan, tetapi kemunduran. Jadi, wala tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin. Saya menginginkan kepada kalian kebaikan. Maksudnya di situ, saya datang, kata Nabi Syu'aib tadi ya, Nabi Syu'aib. Saya datang karena menginginkan kebaikan kepada kalian. Saya ingin melihat kalian menjadi baik. Saya ingin melihat kalian bangsanya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim, yaumin muhit. Dan saya takut kalau kalian meneruskan perbuatan buruk ini, korupsi tetap merajalela. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Saya takut kalian akan ditimpa azab yang akan meliputi. Bayangkan misalnya sebuah negara yang banyak korupsinya, koruptor yang sampai triliunan dilepaskan, ataupun kalau ditahan paling 2-3 tahun, setiap tahun dapat remisi pengurangan hukuman, sementara orang baru dituduh mencuri ayam sudah dibunuh, digebukin rame-rame. Belum ada pembuktian, baru dituduh mencuri ayam, sudah dibunuh, padahal ada istrinya, ada anaknya, anak-anaknya menangisi ayahnya. Ya. Sementara koruptor besar ditangkap hanya tertawa-tawa saja. Kenapa tertawa-tawa? Berdada-dada? Karena dia tahu ini hanyalah permainan politik di antara mereka saja. Setelah itu nanti di belakang sana mereka dikurangkan hukumannya. Kalau termasanya nanti mereka diberikan remisi setiap tahun. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya kemudian masih lebih banyak uang yang disimpan daripada uang yang digunakan untuk mengurusi perkaranya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib. Saya takut kepada kalian akan ditimpa azab yang meliputi kalian semuanya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Ayat terakhir, ayat 45. Ini adalah gambar-gambar ilustrasi tentang peradaban-peradaban yang hancur. Yang pertama, bangunannya menjadi runtuh. Kemudian ekonomi rusak, yaitu sumur-sumur ditinggalkan. Maksudnya itu kita tinggal saja ekonomi menjadi hancur. Infrastruktur hancur, bangunan-bangunan menjadi hancur. Kemudian sumur menjadi ditinggalkan. Istana kosong. Apa arti istana kosong di sini? Artinya bahwa mungkin ada presiden atau kepala negaranya, tapi seperti tidak ada. Apa sebabnya? Tidak berfungsi. Ya. Ekonomi membuat rakyat semakin melarat. Ya. Negara hanya mengejar pajaknya masyarakat, sementara tidak berusaha memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Ya. Padahal tugas pertama negara bukan memungut pajak, tapi memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Baru setelah itu minta pajak. Harusnya memberikan pekerjaan dulu, baru minta pajak. Tapi ini enggak, rakyat dikejar pajaknya terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kekeringan. Diistilahkan di sini dengan sumur menjadi kering.
Kata kering itu artinya apa? Artinya uang beredar berkurang drastis. Daya beli turun. Ya, indeks konsumen menjadi sangat rendah. Tidak ada lagi kepercayaan kepada pemimpin politik. Istana-istana tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, inilah dia. Disebutkan dalam ayat yang berikut ini. Bunyi ayatnya mengatakan, faka'ayyin min qaryatin. Allah mengatakan, coba perhatikan betapa banyak daripada negeri-negeri. Karya di sini kita artikan negeri ya, bukan kota. Kalau kota itu adalah Madinah. Kita artikan sih negeri. Betapa banyak negeri-negeri, peradaban-peradaban. Ahlaknaha. Kami telah membinasakannya, kami telah menghancurkannya. Jadi ada negeri yang tadinya kuat, besar, tetapi kemudian hancur binasa. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Apa sebabnya? Apa rootnya? Apa akar masalahnya? Sehingga mereka kemudian hancur. Yang pertama adalah zalimatun. Kata-kata hiya di sini kembali kepada karya. Perhatikan jemaah sekalian di sini hiya, domir yang kembali kepada karya. Pertanyaan, adakah negara yang zalim? Ya ini kan kembali ke ini karya, makanya dia perempuan kan di sini ada tak marbuto. Jadi dia maksudnya negeri itu zalim. Nah, pertanyaan, adakah negeri yang zalim? Ini tulisannya zalimah karena di sini adalah karya. Ya. Iya. Adakah negeri yang zalim? Jawabannya tidak ada. Seperti mana tadi, tidak ada bangunan yang rusak, tidak ada bangunan yang buruk, tidak ada bangunan yang jahat. Jadi tidak ada negeri yang zalim. Nah, lalu kenapa menggunakan kata-kata hiya negeri itu zalim? Maksudnya bahwa negeri itu sudah mayoritas isinya adalah menyetujui kezaliman. Atau paling tidak berdiam diri terhadap kezaliman. Jadi bisa saja di negeri itu masih banyak orang baik tapi berdiam diri. Ya, dia lebih memilih untuk diam, tidak berbicara. Ya, dia berpikir ya udahlah daripada repot-repot lebih kita tidur aja di rumah. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Kezaliman terus-menerus terjadi. Kezaliman bersimaharajalela. Negara hanya seperti objek yang dieksploitasi habis-habisan. Dibagi-bagi di antara sindikat-sindikat sindikat-sindikat para para perampok negara seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Dia zalim. Ya. Jadi ingat, kalau negara sudah masyarakatnya sudah berdiam diri terhadap kezaliman, ya negeri itu sudah dengan zalim. Ya. Satu ya. Fahiyah khawiyatun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Karena zalim, ini akibatnya. Maka negeri itu khawiyatun ala urushiha. Maka kemudian dasar-dasar negaranya atau kekuatan negaranya menjadi runtuh. Secara bahasa ini khawiyatun ala urushiha, bahwa bangunan-bangunan di negeri itu runtuh atap-atapnya. Nah, kita bisa artikan, ingat atap itu namanya superstruktur, pondasi namanya infrastruktur. Jadi kalau politik itu, jadi ada namanya infrastruktur dan ada namanya superstruktur. Jadi negara dengan bentuk-bentuk itu namanya superstruktur. Ya, jadi ada superstrukturnya. Nah, ketika superstruktur itu roboh, maka otomatis tanda bahwa negara itu hancur. Jadi fahiyah khawiyatun ala urushiha. Jadi artinya pas sistem politiknya menjadi rusak. Ini kita artikan saja sistem politik rusak. Kemudian wabi'rin mu'attalatin. Jadi wabi'rin mu'attalah. Kita artikan ini secara bahasa artinya sumur-sumur menjadi kering. Nah, kita artikan ini sumur apa? Sumur ekonomi. Jadi ekonomi itu menjadi kering. Inflasi, defisit, dan sebagainya. Itu muncul di sana. Defisit anggaran, masalah fiskal, kemudian inflasi, mata uang meroket, nilainya, turun nilainya maksudnya terhadap mata uang negara lain. Nah, seperti itu. Wabirri mu'attalatin. Jadi ekonomi menjadi merosot. Sehingga kelas menengah turun derajat menjadi kelas bawah, kelas miskin jadinya. Tadinya menengah menjadi miskin. Yang miskin menjadi pengangguran. Begitulah. Wabirri mu'attalatin. Jadi dua. Yang ketiga, wa qasrin masyid. Sehingga apa yang terjadi? Qasr itu istana. Jadi istana-istana kemudian runtuh. Masyid. Masyid itu istana yang tinggi kemudian roboh. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kekuasaan menjadi powerlessness. Menjadi tidak berdaya.
Istana tidak berdaya artinya apa? Di dalamnya, bukan istananya sebagai bangunan, tetapi bahwa istana diisi oleh orang-orang yang tidak capable, yang tidak memiliki kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini ayat turun 1400 tahun yang lalu, dan semua isinya ini dipelajari dalam ilmu politik modern sekarang, tentang ciri-ciri sebuah negara yang maju, dan tanda-tanda sebuah negara yang runtuh yang disebut dengan failed state. Jadi kalau sudah begini negara, ini namanya failed state. Negara itu adalah negara gagal. Jadi kalau sudah memiliki 3 ciri-ciri ini, yaitu sistem politiknya menjadi runtuh, amburadul, tidak adil, tidak meritokrasi, tetapi plutokrasi, kemudian sistem ekonomi juga runtuh, dan juga kemudian yang mengisi istana adalah orang yang tidak capable, ya udah, maka itu adalah tanda akan hancurnya sebuah negara, seperti mana hancurnya negara-negara atau bangsa-bangsa yang kita sebelumnya, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan juga kaum Madian, dan kaumnya Nabi Musa, yaitu kaumnya juga Fir'aun di Mesir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini dibicarakan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Dan ini kita sekarang membicarakannya, membacanya dalam buku-buku modern, dipelajari di dalam ilmu politik, ilmu sosial, dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini. Surat Al-Kahfi, ayat 42. Wahita bisamarihi. Jadi, ada negara yang tadinya makmur. Sampai, pertaniannya semuanya berbuah dengan baik. Wahita bisamari. Buahnya itu meliputi mereka tadinya, lalu kemudian dihancurkan. Jadi ingat, jadi tadinya pertaniannya bagus, berbuah, ini kata-kata mari berbuah, jadi ada buahnya. Tetapi lama-kelamaan buah itu kemudian hilang, dibinasakan. Bisa juga bermakna buah di sini hasilnya bagus, tadinya kelas menengahnya sudah mulai banyak, tapi kemudian runtuh menjadi kelas bawah. Jadi wahita bisamarihi. Sehingga apa yang terjadi? Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi. Lalu kemudian menjadilah dia bolak-balikan kedua tangannya, maksudnya dia menyesal. Tapi kalau sudah terjadi, ya itu tadi, mau diapakan lagi? Ya, sesal dahulu, sesal kemudian tidak ada gunanya. Ya. Fa'asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia menyesal atas apa yang mereka selama ini investasikan. Anfaka kita artikan investasikan padanya. Investasinya besar, tetapi semuanya menjadi runtuh. Wahiyya khawiyatun ala urusya. Sehingga kemudian runtuhlah semuanya itu tadi. Hiya khawiyatun, robola atap-atapnya. Kita artikan tadi, runtuhlah suprastrukturnya. Atap itu suprastruktur. Wa yaqulu, lalu mereka berkata, ya laitani, wahai Tuhanku, celakalah aku sekiranya dulu lam usyrik bi ahada. Seandainya dulu aku tidak persekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Jadi kalau di sini ceritakan penyebabnya adalah syirik. Apa itu syirik di sini? Ego. Syirik di sini bukan menyembah berhala saja, tetapi ego. Mereka tidak mau belajar kepada kitab suci Al-Quran. Datang rasul diperolok-olokkan. Datang rasul dilempar. Datang rasul didustakan. Nah, ini artinya apa? Mereka persekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri, dengan egonya. Sehingga mereka kemudian menjadi bangsa yang liar, bangsa yang tidak bisa diatur, sehingga kemudian hancur. Tadi wahiyya khawiyatun ala urusya. Jadi Al-Quran berkali-kali menjelaskan tentang bangsa yang maju dan bangsa yang mundur. Semuanya ada disebutkan di sini. Jadi kalau kita maju karena asbab kemajuan kita lakukan. Kalau kita mundur karena asbab kemunduran kita juga lakukan. Jadi lihat asbabnya. Mundur dan maju itu adalah akibat, risiko saja. Sekarang kita buka hadis. Hadis pertama adalah tentang mengunjungi negeri yang telah diazab. Jadi ini adab. Ingat, dalam Al-Quran kita dianjurkan, didorong, dimotivasi untuk berjalan di muka bumi, memperhatikan akibatul ladzina min qablikum. Akibat ujung akhir daripada bangsa-bangsa peradaban-peradaban sebelum kalian. Kita datang ke sana, kita menyaksikan. Nah, di sini kita lihat ada hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda li ashabil hijri, berkenaan ashabul hijri. Jadi bukan bersabda kepada penghuni penghuni Hijr atau ke bangsa Hijr, karena dia sudah tidak ada, sudah binasa. Bangsa Hijr itu, Ashabul Hijri itu adalah kaum Samud juga. Jadi sudah Ashabul Hijri, kaum Samud. Kaum Samud ini peninggalan namanya Madain Saleh. Disebut Madain Saleh karena Nabi Saleh kepada kaum Samud. Sudah kan Ashabul Hijri nama lainnya dalam Al-Quran. La tadakhulu. Jadi Nabi ketika melewati tempat itu, dia berpesan kepada sahabat-sahabatnya berkenaan dengan Ashabul Hijri, berkenaan dengan negeri Hijr atau negeri Samud. Berkata, ingat Samud itu kaum, ya, negerinya namanya Hijr, Al-Hijri. Nah, ketika melewati tempat itu, apa kata Nabi? La tadakhulu ala haula'il mu'adzabina illa antakunu bakina. Janganlah kalian memasuki negeri-negeri yang telah diazab seperti itu. Ini mu'azzabin karena mendustakan. Jadi haula negeri-negeri yang telah diazab karena mendustakan. Mu'azzab itu karena mendustakan. Ya. Yang telah diazab karena mereka mendustakan rasul-rasul sebelumnya. Illa kecuali. Ya. Illa kecuali. Antakunu bakina, kecuali kamu melewatinya dengan menangis. Nah, jadi kita melewatinya dengan menangis. Kenapa? Karena kita turut prihatin dengan perbuatan buruk mereka. Kita menangisi perbuatan buruk mereka terhadap Rasul. Ingat, menangisi perbuatan buruk mereka kepada Rasul. Mereka mendustakan Rasul, mereka melempari Rasul, mereka mendustakan Rasul dan sebagainya. Jadi yang kita tangisi adalah bagaimana perbuatan mereka pada Rasul. Apa sebabnya? Nah ini. An yusibakum mislu ma asabahum. Agar kalian tidak terkena musibah, azab seperti mana musibah atau azab yang menimpa mereka. Artinya agar kita jangan sampai juga mempermainkan Rasul. Ya, kita patuh di depan Rasul, setelah Rasul tidak ada, kita dustakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini peringatan kata Rasul ini dalam hadis Bukhari. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kalau kita datang mendatang ke tempat-tempat seperti misalnya Karbala atau tempat apapun, kita menangis. Kita menangisi apa? Bagaimana perbuatan mereka kepada orang baik. Persis seperti ini. Jadi ini perintah Rasul ini. Kalau mendatangi seperti itu, menangislah. Bagaimana mereka yang kita tangisi bukan mereka kasihan, bukan. Tapi maksudnya tuh menangisi bagaimana Rasul diperlakukan oleh mereka. Sehingga kemudian lahirlah seperti ini. Jadi makanya Nabi mengatakan la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakina an yusibakum mislu ma asabahum. Agar kalian terhindar dari musibah yang menimpa mereka. Jangan sampai kalian tertimpa musibah seperti itu. Hadis berikutnya, berdusta atas nama Rasulullah. Nah, ini dia. Ingat, kalau ada orang mendustakan Rasulullah, pada saat tertentu dia saja karena sudah tidak mampu melawan Rasulullah, bisa saja mengaku masuk Islam. Tetapi setelah dia masuk Islam, tetap melakukan perlawanan dari dalam dengan membuat berita-berita dusta tentang Rasulullah. Jadi ada namanya Islam tulaqa. Apa namanya tulaqa? Yaitu dia Islam karena terpaksa, sudah tidak mampu lagi melawan Rasul. Ketika tidak mampu melawan Nabi Muhammad pada saat itu, mereka terpaksa masuk Islam, tetapi di dalam Islam dia melakukan penyusupan dan menjalankan agenda-agenda tersembunyinya dengan nanti membuat kedustaan-kedustaan atas nama Rasulullah. Ingat pembahasan kita sebelumnya di surat Al-Kahfi kalau tidak salah atau surat Anbiya berkenaan dengan Samiri. Samiri ketika ditanya Nabi Musa kenapa melakukan ini? Ketika Samiri berbicara kepada kaumnya, dia katakan inilah Tuhannya Musa coba. Dia katakan inilah Tuhannya Musa, cuma Musa lupa, kan begitu. Jadi dia mengatasnamakan Nabi Musa, kan berarti berdusta atas nama Nabi Musa. Nah, karena memang dari awal Samiri itu sebetulnya mendustakan kebenaran. Tapi dia melihat tidak mampu melawan Nabi Musa, akhirnya dia masuk bergabung, lalu kemudian melakukan agenda-agendanya dari dalam. Begitu Nabi Musa pergi, dia mengambil alih kekuasaan, dia mengaku sebagai khalifah,
dan menyimpangkan orang umat Nabi Musa dengan mengaku-ngaku sebagai pewaris ajaran Nabi Musa. Nah, maka di sini juga. Ya, jadi ini adalah dari Mughirah nih. Faqala al-Mughirah, jadi ini adalah ada al-Mughirah di sini nih. Dia katakan begini dari Ali bin Rabi'ah qala. Jadi Ali bin Rabi'ah mengatakan ataitul masjidah, saya mendatangi masjid wal Mughirah dan Mughirah pada saat itu Amirul Kufah. Jadi dia adalah gubernurnya Kufah. Mughirah pada saat itu adalah gubernurnya Kufah. Di sebelum Sayyidina Ali. Jadi wal Mughirah Amirul Kufah. Jadi maksudnya di masjid Kufah maksudnya. Qala. Kemudian perawi berkata, faqala al-Mughirah. Mughirah berkata di masjid itu ketika dijumpai oleh Ali bin Rabi'ah ini. Apa kata Mughirah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda berkata, Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas nama saya tidak sama dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. Beda. Kenapa? Karena Nabi kan sumber hukum, sumber kebenaran. Faman kadzab alayya, siapa yang berdusta atas nama saya, ingat atas nama saya, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minanar, dalam neraka. Jadi ini berat sekali Bapak sekalian. Jadi artinya apa berdasarkan di sini? Ada orang yang selalu membuat riwayat atau hadis atau apapun atas nama Rasulullah. Maka tugas kita lah sekarang ini memfilter, menjaring, supaya yang bisa lolos ke umat hanyalah yang sesuai dengan karakter Nabi. Bagaimana kita mengetahui yang sesuai dengan karakter Nabi? Lihat Al-Quran. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tapi kita juga berterima kasih kepada para pengumpul hadis, kolektor hadis. Kita berterima kasih kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan sebagainya. Karena mereka telah mengumpulkan hadis-hadis itu. Mengumpulkan informasi itu. Tugas kita lah sekarang memfilternya. Ingat, tugas kita lah memfilternya. Ya, bukan berarti kita harus terima semuanya, kita memfilternya. Persis seperti kalau kita membaca buku. Kita baca buku tapi akal pikiran kita memfilter. Mana yang benar kita ambil dan mana yang tidak benar kita tolak. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5. Nah, jadi inilah kurang lebih singkat ringkasan daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Surat Haji 41-45 ditambah dengan 2 hadis Nabi tadi, 5 ayat, 7 kaum yang dibicarakan, dan 2 hadis Rasulullah. Sebuah perjalanan visual memahami amanah kedudukan, bahaya mendustakan kebenaran, dan napak tilas peradaban yang binasa. Nah, kita lihat tadi ini ada 4 fondasi atau pilar kemajuan sebuah bangsa. Yang pertama, pilar spiritual pribadi. Setiap pribadi harus terhubung dengan Tuhannya, Allah SWT, melalui salat. Kemudian pilar sosial ekonomi, yaitu setiap orang harus bekerja keras dan mengeluarkan zakatnya untuk distribusi pendapatan. Kemudian yang ketiga, harus melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif. Apa itu kegiatan konstruktif? Mengajak semua orang, semua pihak untuk selalu baik. Jadi memfasilitasi kebaikan, terutama dalam pendidikan. Yang keempat adalah bersifat preventif, mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan, jangan sampai ada kerusakan di masyarakat. Maka kemudian setiap orang harus bertugas untuk mencegah kemungkaran. Cara paling baik mencegah kemungkaran adalah dengan law enforcement. Kemudian, inilah kaum-kaum yang dibicarakan. Ya, ada 7 di sini. Kaumnya Nabi Nuh 1, kaum Ad 2, kaum Samud 3, kaum Ibrahim 4, kaum Lut 5, kaum Madian atau kaumnya Nabi Syuaib 6, dan kaumnya Nabi Musa 7. Jadi ada 3. Jadi dari 4 ayat ada 7 kaum. Ya, ingat, ayat 42 sampai 45 itu bicara tentang 7 kaum yang dibinasakan. Jadi artinya betapa banyak kaum yang telah dibinasakan. Tapi ingat, selalu ada nabinya dulu, pemberi peringatan. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita sekarang di akhir abad modern,
ketika dunia politik dianggap maju dengan menciptakan sistem politik yang dianggap sophisticated, ada sistem politik sosialisme, ada liberalisme, macam-macam. Tapi tiba-tiba di tengah kemajuan itu, tanda petik kemajuannya, tiba-tiba muncul sistem politik yang dianggap lama tetapi luar biasa, yaitu wilayatul faqih, di mana pemimpin tertingginya adalah seorang ulama paling senior, ulama yang boleh mengeluarkan fatwa, namanya marja. Jadi pemimpin tertingginya adalah ulama luar biasa, dan tidak ada negara seperti ini. Jadi kita anggap ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi dia adalah merupakan datang sebagai pewaris nabi, dan dia juga menjadi semacam pendahulu datangnya pelaksana tugas nabi terakhir. Seperti mana misalnya sebelum datang Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Yahya dulu untuk berikan jalan bagi munculnya Nabi Isa. Nah, begitulah juga dengan yang terakhir yang terjadi sekarang. Penolakan terhadap kebenaran adalah pola berulang dalam sejarah. Sunnatullah menetapkan tenggang waktu sebelum azab turun. Ada melintasi runtuhan. Jadi kalau kita melintasi runtuhan, kita harus menangis, bersedih. Jadi bersedih itu diperintahkan Nabi, ini hadisnya Bukhari. Menangis itu diperintahkan. Jadi ada yang mengatakan, kok itu ada orang tertentu kok cengeng sedikit-sedikit menangis. Nah, ini perintah Rasul ini. Bukhari nomor 4068 hadisnya. Ya. Mengapa Rasulullah melarang ini dia? Alasannya bukan arena wisata. Ingat, tempat-tempat yang seperti itu kita kunjungi bukan arena wisata untuk tertawa-tawa. Tempat turunnya azab bukanlah objek rekreasi estetis, melainkan monumen kemurkaan Allah. Empati dan ketakutan spiritual. Menangisi kezaliman, maksudnya pelaku kezaliman masa lalu, berfungsi sebagai alarm jiwa. Tujuannya agar hati tidak mengeras dan tidak tertimpa nasib historis yang sama. Yang sampai kita juga seperti mereka. Hadis ini diucapkan Nabi secara spesifik pada saat melewati Madain Saleh, hijr negeri kaum Samud. Kemudian akar masalahnya adalah kezaliman, terutama menzalimi diri sendiri dulu. Zalim ala nafsi, makanya doa pertama Rabbana zalamna anfusana. Nah, dari sini muncullah tadi kerusakan infrastruktur, kerusakan sistem ekonomi dan sumber daya alam, ya. Kemudian kekuasaan sistem politik juga menjadi runtuh. Nah, inilah disebut dengan kezaliman sistemik, adalah rayap peradaban. Ingat, kezaliman sistemik adalah rayap peradaban. Ia menghancurkan segalanya, tempat bernaung, sumber daya air, hingga benteng kekuasaan yang paling tinggi sekalipun, semuanya hancur. Dosa vertikal, membajak kebenaran. Ingat, membajak, hijacking kebenaran. Jadi kita lihat sini, dosa besar merusak hubungan sosial. Hubungan sosial. Tetapi yang paling besar apa? Berdusta pada manusia biasa. Tapi yang paling tinggi, berdusta atas nama Rasulullah. Inilah paling tinggi. Jadi mulai dari sini, kemudian naik ke sini, nah ini yang paling tinggi. Berdusta atas nama Rasulullah. Karena apa? Karena berdusta atas nama Rasulullah sama dengan membajak sumber hukum dan wahyu. Menghancurkan fondasi agama. Jadi kalau ada orang membajak sumber hukum dan wahyu, hakikatnya menghancurkan fondasi agama. Konsekuensi mutlak, menyambung dari sejarah kaum terdahulu, memalsukan kebenaran, sabda Nabi adalah tiket langsung memesan tempat duduk di neraka. Maq'adahu minan nar. Menjaga kemurniannya adalah benteng terakhir peradaban Islam. 3 prinsip keabadian, benang merah. Ini sebagai penutup. Ada 3 prinsip keabadian. Maksudnya prinsip untuk bertahan hidup dan selalu berjaya. Jadi untuk selalu berjaya ada 3 prinsipnya. Pertama, membangun. Ya. Membangun, perbaiki, membina. Gunakan kekuasaan untuk menegakkan salat, zakat, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca. Ini kita kesini membaca. Tetapi sebelum membaca, di sini, nih, bisa ke sini, bisa ke sini. Menjaga sumber bacaan. Yang harus kita baca adalah sumber-sumber bacaan yang bagus. Karena sumber bacaan itu bagaikan mata air. Kalau mata airnya kotor, yang kita dapat kotor juga. Tapi kalau mata airnya bening, kita dapatkan bening juga. Maka sumber itu harus kita jaga. Terutama keagamaan, sumber kenabian itu harus kita jaga. Ya. Ingat, kita jaga. Dan Nabi mengatakan bahwa dalam dunia pengetahuan ada kotanya. Nabi mengatakan, saya adalah kotanya. Ana Madinatul Ilm. Kalau ada kotanya, ada pintunya. Maka masuklah melalui pintunya. Jadi ini membangun
kemudian harus memperbaiki sumbernya. Makanya kita lihat Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan paling tinggi. Kenapa? Karena paling bening, paling jernih. Kalau hadis tadi masih banyak yang macam-macam di dalamnya. Kita harus filter dulu, kita harus menjaring mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang palsu dan mana yang tidak palsu. Kalau kita tidak melakukan ini, walillahi akibatul umur. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ringkasan kupasan setakat ini, setiap satu biji ayat tadi dan peristiwa tadi diulang supaya kita pula di zaman era Imam Mahdi alaihissalam get ready for whatever it takes, because kita boleh tersalah pihak dan kita boleh prepare diri kita untuk berpihak. Kita beruncang apa-apa makna di sini. Nah, jadi Mas Kaiser sebagai di apa yang terjadi pada setiap saat sekarang, dan juga apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan Nabi melalui sabdanya yang sahih, adalah sebetulnya membimbing kita, memandu kita untuk berpihak. Ingat, berpihak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari ketika kita melakukan pembedaan adalah hari ketika berjumpanya dua kelompok. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Itu bisa kita baca di sini. Di surat Al-Anfal ayat 40. Di sini nih. Surat Al-Anfal. Satu maksudnya, 41 ini dia ya. 41. Wa'alamu annama ganimtum min syai'in. Ketahuilah bahwa apa saja ganima yang kalian dapatkan, ganimtum peroleh, apa saja yang kalian peroleh dalam bentuk apapun juga, melalui pertanian dan sebagainya, fa'anna lillahi, maka sungguhnya kepunyaan Allah itu khumusahu. Milik Allah itu seperlimanya. Seperlimanya ataukah 20%-nya. Humus itu seperlima dari kata khamsah. Khumusahu seperlimanya, atau kalau kita peratuskan menjadi 20%, 20%. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul, dan juga untuk rasul, untuk Allah, untuk rasul, walidil qurba, untuk kerabat Nabi, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabni sabil, untuk orang yang kehabisan bekal. In kuntum amantum billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wama anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, yaitu kepada Muhammad, itu Al-Quran. Nah, baru kemudian di sini nih, Yaumal Furqan. Jadi ini yang saya ingin terangkan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Yaum, hari, Al-Furqan, pembeda. Ada Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua kelompok pasukan. Ya, ini Al-Quran mengatakan. Nah, sekarang apa yang kita saksikan? Bertemunya dua kelompok sekarang ini. Di satu pihak ada Palestina, ada Hizbullah, ada Houthi, ada Hashad Asabi di Irak, dan yang paling puncaknya ada Iran. Ini kan satu kelompok. Berjumpa dengan kelompok lainnya lagi, yaitu Amerika, negara-negara Eropa Barat, NATO, dan beberapa aliansinya di Timur Tengah. Ini satu kelompok lagi. Nah, jadi kita lihat ini ada dua kelompok besar yang ketemu. Jadi di puncaknya di atas Amerika dengan Iran, Amerika dengan Israel melawan Iran. Nah, sekarang dua kelompok juga sekalian berbahagia. Jelas sekali sebetulnya. Kita menyaksikan di depan kita bagaimana Israel membunuh jutaan rakyat Palestina. Bahkan dalam 2-3 tahun saja sejak Oktober 2023 sampai sekarang ada 73.000 rakyat Palestina yang dibunuh, belum lagi dengan yang hilang, dan ada 80% bangunan-bangunan di sana semuanya hancur.
Dan itu dilakukan oleh Israel, dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, didukung dana dan senjata, dan juga dukungan politik dan diplomasi oleh Amerika Serikat. Ya. Kelihatan sekali didukung. Nah, sekarang mereka melawan Iran. Nah, Iran di satu pihak. Nah, sekarang pertanyaan, di mana kita berpihak? Yaumal Furqan, yaumal taqal jaman. Jadi kita bisa membedakan ketika berjumpa dua kelompok. Mana kelompok yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, dan mana kelompok yang berjuang fisabilit syaitan atau fisabilit tagut. Jadi hanya ada dua saja. Ada yang berjuang fisabilillah dan ada yang berjuang fisabilit tagut. Ya. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan saya fisabilit syaitan, tapi fisabilit tagut. Orang-orang arogan. Nah, jadi sekarang berjumpa. Sekarang dibutuhkan di mana kita berpihak. Berpihak kepada Amerika dan Israel tidak harus menjadi Kristen ataupun Yahudi. Banyak Kristen yang Yahudi tidak berpihak kepada mereka. Begitu juga berpihak kepada Iran tidak harus menjadi Syiah. Ada juga orang Syiah tidak berpihak kepada Iran. Kan yang pendukung-pendukungnya anaknya Reza Pahlavi yang ada sekarang di Eropa kan Syiah juga. Tetapi tidak berpihak kepada Iran. Nah, ingat. Ada Syiah dipelihara di London, tidak berpihak kepada Iran. Jadi berpihak kepada Iran tidak harus jadi Syiah. Berpihak kepada Amerika dan Israel tidak harus jadi Nasrani atau Yahudi. Ya. Kenapa? Karena keberpihakan ini tidak ada kaitannya dengan agama dan mazhab. Kaitannya dengan jiwa kita menemukan kebenaran. Maka yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Pada hari Furqan adalah hari ketika berjumpanya dua pasukan. Dan apa yang terjadi sekarang belum puncak. Apa yang terjadi sekarang baru pengantar, baru introduction menuju kepada puncak. Puncak sesungguhnya seperti dikatakan Pak Nur adalah ketika datang Khalifat al-Akhir yang merupakan tujuan penciptaan alam semesta, yang merupakan representasi sempurna daripada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Namanya menggunakan namaku kata Nabi. Namanya juga adalah Muhammad. Cuma satu Muhammad bin Abdullah, satunya Muhammad bin Hasan al-Askari. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu. Ini dari Haji Ridwan Askari. Kalau kita lihat gambaran dalam Al-Quran banyak negeri zalim yang diazab Allah. Betul. Sekarang ada juga negeri zalim tapi tidak diazab Tuhan. Seakan-akan azab Tuhan hanya untuk orang-orang dahulu dan hanya dijadikan pelajaran bagi kita sekarang. Jawabannya tidak. Tidak diazabnya sekarang bukan berarti tidak diazab. Kita sudah lihat tadi ayatnya, diberikan tangguh dulu. Tadi kan ayatnya begitu. Diberikan tangguh dulu. Jadi tadi ada 3 tahap. Pertama mereka melakukan kezaliman. Kemudian yang kedua diberikan tangguh. Diberi kesempatan. Melihat dulu. Sekarang tadi yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jadi ada muncul dulu 2 kelompok, nanti di mana berpihak. Supaya jelas, terang benderang, clear. Clear seperti kristal. Ya. Clearnya seperti kristal. Ya. Terang benderangnya seperti kristal. Nah, diberi tangguh. Setelah itu nanti azab datang. Kapan azab datang? Ya pada saat nanti Khalifat terakhir Allah datang. Jadi seperti itu. Sekarang belum. Karena memang yang namanya kebenaran ini baru muncul sejak tahun 79 ini. Antara itu 9 sekarang baru 47 tahun. Dari sisi waktu belum ada apa-apanya. Karena kita sekarang berada di peradaban terakhir. Jadi jawabannya pasti akan terjadi. Karena Al-Quran tidak pernah salah. Jadi pasti terjadi. Jadi kalau sekarang belum kelihatan ya Al-Quran mengatakan tadi diberikan tangguh namanya. Tangguh itu apa ya? Diberikan waktu. Ya, diberi tangguh supaya mereka diberi kesempatan untuk mengasah kembali hatinya, pikirannya, menggunakan tadi matanya, pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya kan tadi ada tuh kita lihat. Mereka diberi kesempatan untuk menggunakan itu 3 dengan menyaksikan 2 kelompok ini nanti di mana mereka berpihak. Dan ternyata kita lihat sudah ada perubahan. Coba lihat misalnya negara-negara Eropa, negara NATO misalnya. Sekarang negara NATO tidak selamanya berpihak kepada Israel sekarang. Ada anggota NATO dan negara Eropa yang benar-benar keras kepada Israel. Contohnya Spanyol. Spanyol kan sekarang keras sekali pada Israel. Nah dari situ nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah mereka yang tidak berubah tetap berada pada posisi togut, ya,
pada posisi yang arogan, yang mustakbirin, nah dialah nanti akan dihancurkan begitu. Pasti akan terjadi. Ingat, Al-Quran tidak pernah salah. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini, waktunya pas sekarang. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kalau apa yang saya sampaikan ini benar, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan keliru, itu dari kekeliruan pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.